Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang review jurnal kita yang berjudul Integrasi New Seven Tools and Risk atau Theory of Inventive Problem Solving untuk pengendalian kualitas produk keren dalam studi kasus PT Average Valve Metal Uringan 6 di Gresik. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Nur Hasan Alfian. Saya Aditya Nugraha Pratama. Saya Salwa Breslia Anggreni. Saya Laskara Sabda. Saya Stefanus Yobresi dan kita Kelompok 1 dan kita dari kelompok 1. Next. Ini identitas jurnalnya yang berjudul Integrasi New Seven Tools dan Trace untuk pengendalian kualitas produk keren pada PT Average. Penulisnya itu Roni Prabowo dan kami mengutip jurnalnya dari yang tertera pada layar. Lanjut. Nah, latar belakangnya itu PT Average itu adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi keran yang berjenis valve, gate valve atau GV. Nah, keran produk ini tuh mengalami cacat seperti keropos, bocor, dan miring yang menyebabkan meningkatnya biaya reward pada perusahaan tersebut. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kualitas pada proses produksi masih belum optimal. Oleh karena itu, metode TRIS dan New Seven Tools digunakan sebagai metode analisis dan perbaikan proses produksi. Metode penelitiannya menggunakan dua metode tadi, New Seven Tools dan TRIS secara besarnya. Next saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada hasil data pembahasan dari yang telah disebutkan tadi atau datanya, yaitu berupa afkir kropos. Untuk presentasinya 41%, afkir tidak jalan 24%, afkir kempot 13%, afkir dan lain 11%, afkir miring 6%, afkir bocor 4%, dan afkir kasar 0%, dengan jumlah cacat per tahunnya 3003 dan dengan persentase 100%. Lalu ini untuk diagram Paretonya itu dari afkir kropos itu menghasilkan 41%, lalu untuk afkir tidak jalannya itu 65%, lalu hingga akhir dengan 100%. Nah, selanjutnya di sini ada analisis eventus yang pertama, yaitu dari affinity diagram dan diagram matriks. Kurang lebih keduanya sama-sama menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dari tiap elemen tersebut. Tetapi perbedaannya di sini di diagram matriks menggunakan simbol dengan ketentuan bulat gelap itu sangat berkaitan, bulat yang nggak ada isinya itu berkaitan, dan segitiga itu tidak berkaitan. Perbedaannya di sini hanya dari simbolnya saja, tetapi dalam jurnal tidak dijelaskan kenapa diagram matriks menggunakan simbol tersebut dari tiap elemennya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada usulan perbaikan dan kriteria keputusan. Kurang lebih masih sama-sama menjelaskan tentang usulan perbaikannya, tapi di dalam jurnal ini menurut kami perbaikannya masih secara umum dan tidak terlalu dijelaskan secara detailnya. Next. Nah, untuk penilaian kriteria di sini kriteria K1 sampai K11 itu dalam tim yang terdapat tim 1 sampai tim 7 itu nantinya akan menilai dari tiap kriteria yang dimana tiap kriteria dinilai dengan skor 1 sampai 5. Yang menurut kami skor 1 itu tidak berkaitan, skor 2 berkaitan, 3 cukup, 4 sangat sangat berkaitan, dan kelima yang paling berkaitan. Tetapi di dalam jurnal tersebut penilaian kriteria ini antara skor 1 sampai skor 5 itu tidak dijelaskan. Next. Lalu untuk tabel final ranking untuk alternatif perbaikannya itu untuk
pemberian fasilitas sampai evaluasi SOP itu mendapatkan ranking 1 sampai 8. Lalu untuk dilakukan inspeksi berkala hingga peningkatan kepedulian terhadap lokasi gedung material terkait jadwal itu mendapatkan ranking 9 sampai 11. Lalu untuk tabel proses kerja diagram panas itu untuk proses kerjanya ada proses peleburan material, proses pencetakan dengan pasir, proses pengecoran, pembersihan dengan mesin molen, finishing dan inspeksi, perakitan dan proses packaging untuk yang terakhir. Untuk kode-kodenya itu ada A, B, C sampai G. Lalu itu untuk proses pertama itu ada 2 operator, yang proses kedua ada 1, hingga proses yang terakhir itu ada 1 operator. Nah, ini untuk analisis New 7 Tools-nya kita bisa dari alat klasiko ada meminimalisir kita dengan produk keran. Udah pasti itu menjadi tujuan utama dari analisis jurnal ini. Terus pecah lagi menjadi ada 5 poin, dari mulai ada belum adanya SOP, perawatan mesin yang dilakukan belum sesuai, terus ada penyimpanan material tidak sesuai SOP, tidak hati-hati saat melakukan pemisahan cor, suhu dalam ruangan produksi kurang baik. Nah, itu turun lagi ke bawah dari masing-masing poin. Bisa kita lihat contohnya dari belum adanya SOP dalam pengoperasian mesin itu ada penerapan metode kerja sesuai SOP yang telah dibuat perusahaan. Turun lagi ke bawah itu diberikannya pengetahuan tentang sistem kerja produksi. Terus dipecah, melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, dan ada kesadaran diri masing-masing operator. Dari untuk bahas yang paling atasnya itu adalah sumber masalahnya, dan untuk penyelesaiannya itu ke bawah dan secara mendetail lagi. Lanjut ke analisis dari perusahaan EVP sendiri, yaitu yang kedua ada analisis TRIS, di mana cara membacanya kita pertama mengklasifikasikan dan mengkontradiksi dari PDPC ke 39 parameter teknik. Setiap kemudian diformulasikan sebagai kontradiksi yang tadi saya bilang, yaitu menentukan parameter yang diperbaiki dan parameternya tidak menimbulkan dampak negatif. Dari kontradiksi inilah kita menentukan prinsip solusi yang paling tepat untuk mengatasi cacat-cacat produk. Nah, dari sini bisa dilihat sendiri ada 39, diantaranya sampai dari 5 sampai dari 1 sampai 31. Nah, untuk materi kontradiksi solusi kecacatan, langkah pertama tanggapan menemukan solusi TRIS menggunakan matriks kontradiksi. Jadi hasil dari parameter kontradiksi cacat propos tersebut akan dibuatkan matriks kontradiksinya untuk mengetahui persilangan antara improving feature dan worst feature. Adapun tabel matriks kontradiksi dari cacat propos sebagai berikut. Bisa di next. Nah, ini untuk untuk pemilihan solusi ideal untuk perbaikan kualitas produk dengan metode TRIS. Kita akan mencontoh dari nomor 1, penyebabnya belum adanya SOP dalam pengoperasian mesin. Untuk parameter konfliknya yaitu ngambil di 29 dari 31 parameter teknik. Yang itu manufacturing precision X, dan 31 object generate manufaktur faktor. Nah, hasil untuk matriksnya yang itu poin 4 akurasi, dan 6 universal, ke-10 ada primary action, 13 ada the other way round, dan ke-16 ada patrial or excessive action, dan yang ke-28 mesin substitution, submover. Nah, untuk sub prinsip kreatif kita ngambil 2 saja. Sebenarnya ada banyak, kita coba ambil 2 saja. Yang pertama, melakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, memfungsikan produk atau sistem sesuai dengan kondisi. Seperti produk yang cacat, maka akan dilakukan seleksi dengan perbaikan ataupun dilakukan pelebaran. Untuk yang terakhir yaitu solusi ideal. Kita ambil 10, yaitu preliminary action, operator kurang paham betul dalam pengoperasian, atau solusi ideal membuat standar operation prosedur atau SOP. Nah, lanjut aja. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Nah, dilanjutkan untuk kelebihan penelitiannya itu, yang pertama ada kombinasi metode yang kuat. Itu gabungan New 7 Tools
dan TRIS jarang digunakan dalam penelitian lain. Lalu yang berikutnya itu ada penyajian analisis sistematis. Jadi urutan analisis dimulai dari identifikasi masalah udah pasti, terus analisis penyebabnya, penelitian alternatif solusi, dan scoring. Kita lihat bahwa tadi ada banyak skor yang disajikan di dalam jurnal ini. Terus ada pemilihan solusi yang ideal dari mulai masalah-masalah yang dijajarkan tadi, yang 5 masalah turun ke bawah, dan itu adalah solusi yang ideal. Terus ada yang ketiga itu data cacat produk lengkap. Jadi kita bisa melihat dari diagram Pareto-nya tadi, dari 5 kecacatan itu kita bisa melihat bahwa dijelaskan data cacat produk ini apa aja, dan berikutnya ada final ranking solution-nya, yaitu perankingan dari solusi-solusinya. Nah ini untuk kekurangan penelitiannya. Nah untuk yang pertama ini tidak ada validasi solusi. Apa sih sebenarnya? Jurnal hanya memberikan solusi saja, cuman tidak diuji, tidak ada simulasi, tidak dibandingkan before afternya. Sehingga kita nggak tahu nih dari awalnya seperti apa, terus afternya seperti apa. Dari mulai pengujian apakah SOP ini sudah benar atau tidak atau belum. Nah berikutnya San. Berikutnya itu tidak ada tidak dibandingkan before after. Itu yang penggunaan Yang penggunaan TRIS tidak menggunakan TRIS penggunaan TRIS itu kurang dalam. Jadi parameter konflik TRIS itu sudah ditentukan, tetapi tidak dijelaskan bagaimana parameter itu ditentukan. Terus tidak ada desain eksperimen melakukan solusi yang tadi dijelaskan, tidak ada simulasi, dan juga prinsip 40 TRIS ini sudah dijelaskan secara rinci per pilihan solusi, sehingga TRIS terlihat lebih seperti pelengkap dibanding analisis inti. Yang terakhir itu scoring alternatif perbaikannya berpotensi subjektif meskipun melibatkan tim ahli atau jurnal. Jurnal ini tidak menjelaskan profil tim ahli, tidak menunjukkan metode konsistensi penilaian misalnya AHP, dan hal ini membuat konsistensi penilaian tidak dapat diverifikasi. Next. Nah, lalu selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu penyebab cacat pada produk craft GB adalah dalam adanya belum ada SOP dalam pengoperasian mesin, perawatan mesin yang dilakukan belum sesuai berkala, lalu penyimpanan material tidak sesuai SOP, tidak hati-hati dalam melakukan pemisahan cor, dan yang terakhir itu ada kondisi ruang produksi kurang baik. Nah yang kedua itu ada perbaikan dilakukan dengan menerapkan SOP kerja baru, pelatihan operator dan perawatan mesin berkala, inspeksi material sebelum peleburan, serta perbaikan lingkungan kerja melalui pembersihan rutin, blower dan pencahayaan tambahan. Lalu yang terakhir itu ada untuk mengurangi cacat produk adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pemilihan material terlebih dahulu dan dapat mengembangkan fasilitas untuk meningkatkan kinerja operator. Jadi diskusi dari kami yaitu kami menilai bahwa penelitian ini merupakan langkah awal yang baik dalam mengintegrasikan metode analisis kualitas atau 7 tools dengan pendekatan problem solving yang inovatif atau TRIS. Pendekatan ini menunjukkan cara berpikir yang sistematis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan produksi, terutama pada pengendalian kualitas produk. Nah, namun penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum sampai pada tahap implementasi nyata di lingkungannya, bisa dilihat dari tadi. Dan juga oleh karena itu penerapan praktis perlu dikembangkan dalam penelitian lanjut agar efektif. Aktivitas metode TRIS dapat diukur secara kuantitatif di lapangan. Selain itu, evaluasi hasil penerapan dan hasil manfaat terhadap biaya juga penting dilakukan agar perusahaan memperoleh gambaran menyeluruh terhadap tentang dampak dari solusi yang diusulkan. Jadi dari pembuatan SOP-nya, penyelesaian masalahnya perlu diterapkan apakah before afternya sudah menjadi lebih baik atau tidak. Betul apa, Sir? Betul. Lanjut. Nah, kemudian presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.